Halo Dir, sorry banget Halo, gitu tadi. slow Iya, slow. halo. Tadi Aman, Jal? blank Suara gua? gitu-gitu. Oh, ya. Aman, aman, aman. Tadi gua sama Dirga udah bahas sedikit banyak soal apa namanya, kenapa UU ITE itu perlu kita kritisi karena ada pasal-pasal karet tadi sesuai penjelasan Dirga ada beberapa hal yang penafsirannya itu menciptakan ketidakpastian hukum ya dan akhirnya bisa mengancam siapa saja gitu dalam konteks SARA, dalam konteks penghinaan dan sebagainya gitu-gitu. Bagi yang baru gabung, ini kita lagi ada di acara Ngaso Malam Kamis, ngobrol asik sore sampai malam Kamis, bakal ngomongin soal ini revisi Undang-Undang ITE kayaknya maju mundur wacananya ini dan apa apa kebijakan-kebijakan pemerintah yang ngawur gitu soal itu. Nah tadi udah sempat disinggung Dirga sebenarnya kira-kira kenapa sih kayak tahu ada angin ada hujan sih pasti tentunya karena tadi lu juga udah sempat nyinggung soal indeks demokrasi Indonesia yang emang menurut di Economist Intelligence Unit itu dia terburuk semenjak 2006 ya. Jadi Ya, ya, betul. si indeks 14 tahun demokrasi paling buruk. si Economist ini baru keluar 2006 terus skornya 2020 nih jelek Kacau. banget gitu. Hmm. Menurut lu itu jadi salah satu alasan kenapa ujuk-ujuk Presiden Jokowi waktu di momen Raker Ombudsman kalau nggak salah ya, sama di momen rapat bareng pimpinan Polri dan TNI ngomongin soal kebebasan berpendapat dan juga konteks Undang-Undang ITE, Dir. Ya, sebelumnya kalau sejujurnya gue nggak tahu ya latar belakangnya apa, tapi ketika gue coba melihat timeline pemberitaan segala macem, ini kan kalau gue pikir diawalinnya dari pernyataan Presiden Jali gitu ya, Presiden Jali soal bahwa dia minta dikritik kan begitu. Kalau nggak salah di pidato dia pas ulang tahun PWI ya, Persatuan Wartawan Indonesia begitu. Bahwa dia minta masyarakat memberikan kritik, tapi kan habis itu ditanggepin sama masyarakat bahwa gimana mau kasih kritik begitu kan kalau misalkan jaminan keselamatan kita pasca ngeritik dipertanyakan begitu loh. Ya, baik secara fisik Maksudnya atau digital ya. iya, baik secara fisik Digital ada ataupun Undang-Undang digital, ITE. ya baik secara fisik atau digital, eh, kita bisa mendapatkan ancaman gitu loh pasca memberikan kritik. Setelah itu kan tadi sebagaimana yang lu sebutin akhirnya dalam dalam pidato laporan ombudsman segala macam dan juga rapat pimpinan dengan Polri ataupun TNI begitu, bahasa presiden presiden Indonesia kan apa mewacanakan revisi undang-undang ITE, tapi kan pasca wacana itu bergulir justru ada beberapa pembantu presiden yang justru menolak wacana ataupun memberikan pernyataan yang bertentangan begitu loh. Jadi sebenarnya ide ataupun wacana ini sejujurnya masih dipertanyakan gitu loh, bahwa jangan-jangan nih sebatas janji-janji belaka sebagaimana sebelum-sebelumnya seperti itu dalam kasus-kasus yang lain, ataupun ya kalau memang serius ya kami sangat ya kita dari masyarakat sipil siap siap mengawal jelas soal itu gitu loh. Tapi apakah ini bisa beneran jadi wacana yang serius dari Jokowi dan pemerintahannya untuk merevisi undang-undang atau enggak, ya mungkin pihak istana lah yang bisa jawab seperti itu ya. Iya. Dan ini revisi ini juga pernah sebenarnya terjadi kan di 2016 ya, Dir ya. Iya Jadi betul, kan terakhir undang-undangnya tuh 2016. ada tahun 2008 terus direvisi 2016. Betul. Tapi revisinya nggak banyak soal akhirnya apa-apa yang dikritisi tuh nggak banyak diubah gitu ya. Nggak dihapus tuh pasal 27 dan Iya. beberapa pasal-pasal karet lainnya gitu. Iya, pasal-pasal karetnya kan kayak misalnya pasal 27 gitu ya. Pasal 27 ayat 3 kan hanya ada tambahan, bukan di rumusan pasalnya ya, tapi di penjelasan pasalnya begitu loh. Untuk eh, dikembalikan lagi ke pasal 310, 311 KUHP begitu. Nah,
Tapi tetap aja dalam implementasi ataupun rumusannya itu jelas-jelas multitafsir dan karet begitu, Jal. Itu salah satu contoh masalah dalam Undang-Undang ITE lah. Memang ancaman pidananya turun dari 6 tahun ke 4 tahun. Tapi sebenarnya kalau kita baca lebih jeli lagi, itu bisa dijuntokan ke pasal 36 Undang-Undang ITE yang ancaman pidananya 12 tahun, terus juga nggak jelas kerugiannya material atau imaterial seperti itu. Mungkin nanti teman-teman bisa baca lah pasal 36-nya seperti apa gitu. Iya, dan akhirnya ketentuan sesuai kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP, kalau lo udah dapat ancaman satu pasal di atas 5 tahun, ya lo berhak ditahan gitu ya, Iya, sama kepolisian, secara disayurin kali syarat dari objektif sel. bisa ditahan seperti itu. Oke, Begitu, terus Jal. dan ada yang berubah juga berdasarkan ketentuan dari Mahkamah Konstitusi ya, bahwa harus balik ke ketentuan di Merujuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya, 3311 soal penghinaan yang harusnya jadi satu pasal yang delik aduan ya, Dir. Tapi lu ya. ngelihat gak di lapangan dalam penerapannya sebenarnya orang-orang yang dipenjara karena Undang-Undang ITE itu karena emang dilaporin sama si objek dalam pernyataannya atau penghinaannya atau gimana, Dir? Ya, pertama sih kalau terkait dengan si pelapornya ya, atau gue nggak usah jauh-jauh ke pelapornya deh. Beberapa contoh ke belakang sebenarnya kita bisa melihat umumnya ini digunakan oleh orang-orang ataupun gue mau bilangnya oknum ya yang punya kekuasaan lah gitu. Misalkan kayak contoh waktu ada banjir di salah satu provinsi di Kalimantan, justru tim kuasa hukum gubernurnya ngeluarin somasi lah atau ultimatum bahwa yang menyebarkan kejadian bencana di salah satu wilayah di Kalimantan bakal dilaporkan menggunakan pasal karet tersebut ya, pasal Undang-Undang ITE gitu loh. Jadi sebenarnya baik pelapor begitu, gue berpikirnya selama ini berdasarkan pengamatan gue dan teman-teman itu cukup digunakan secara sewenang-wenang gitu oleh orang-orang yang punya kuasa seperti itu, dan juga umumnya sering ditindaklanjuti gitu loh sama kepolisian, padahal secara Iya, aturannya bahkan harusnya ada nggak perlu gitu. beberapa lawyer kayak punya spesialisasi undang-undang ITE gitu ya. Nah, Dia bisa ada jadi kayak pelapor begitu. undang-undang ITE. Bisa Kita jadi mau kayak sebut gak nih? begitu. Kalau mau sebut bisa jadi kita dilaporin nih, nggak usah lah ya. Nggak usah lah, Ada Jal. Mungkin nanti lu bisa kasih tahu lewat DM atau apa gitu. Bisa lu ya sampaikan pokoknya teman-teman. bagian dari PSI lah, itu aja clue-nya ya. Ya, nah itu kan Yeah. sejujurnya kan maksudnya ya jelas akhirnya itu jelas-jelas banget mengancam demokrasi ya, terkhususnya terkait hak memberikan pendapat dan berekspresi gitu. Padahal kan jalannya kritik harus dibedakan dengan konteks penghinaan seperti itu atau pencemaran nama baik seperti itu. Jal. Iya, iya. Gue sih juga harus dipilah-pilah dengan detail dan bener gitu bahwa ya bisa jadi emang penghinaan, penodaan agama atau hoax dan sebagainya itu punya muatan atau punya jenis tindakan yang ya sedikit banyak memang bagi si objek itu akan menyakiti perasaan atau dianggap tidak menyenangkan dan sebagainya gitu-gitu. Tapi untuk konteks kebijakan itu harus dimaknai sebagai kritik dan itu harusnya sah-sah aja ya. Ya jelas Dan dong, betul. ya akhirnya itu menimpa beberapa rekan-rekan aktivis seperti Dandi Laksono misalkan kan ya. Iya, iya. Terus ya ada banyak lah beberapa nama. Gue kurang ngerti detail persisnya sih kayak pakai si Raffio atau si Iya. Ananda Badudu juga dikenakan UU ITE Hmm. atau enggak. Tapi konteks waktu itu emang aktivitas-aktivitas digital ya. Kayak kritik soal waktu itu Dandi soal Papua, kemudian si Raffio soal prakerja sama staf sus milenial, Ananda Badudu ya soal aksi reformasi di korupsi gitu. Iya. Dan itu gila sampai dijemputnya juga tengah malam dan dia kan Nanda Wah, parah dijemput tuh subuh coy. udah kayak Parah. udah itu kayak itu gue jaga
standby di Polda sampai jam 3:30 pagi untuk Mas Dandi. Kita pada cabut setengah jam, jam 4:30-nya masuk Bang Ananda Badudu. Kacau emang tuh. Iya, dan ya udah kayak nanganin kasus apa aja gitu, pembunuh berantai atau teroris dan sebagainya ya. Iya, sampai harus jam segitu Hmm. gitu dijemputnya. Nah, Dir, untuk akhirnya beberapa konteks yang emang dinilai punya muatan yang jahat dan berpotensi untuk menyinggung dan sebagainya, kayak penghinaan dan lain-lain, gue mau balik lagi nih soal kontekstualisasi sama pantesan untuk dijadiin ranah pidana. Kalau nggak salah kan rekomendasi lo sama teman-teman adalah untuk kira nerapin aja pasal di perdata ya, gitu Iya, ada soal penghinaan gitu. Itu gimana, Dir? Maksudnya, Dir? sebenarnya gini, kenapa dari awal kita nggak mendorong adanya pemidanaan begitu terkait dengan penghinaan dan segala macamnya ataupun pasal-pasal karet yang ada di Undang-Undang ITE. Karena yang tadi sebagaimana kita bongkar-bongkar bahwa pasal-pasal karet di Undang-Undang ITE itu jelas jelas apa? Pertama jelas merugikan demokrasi, dua melanggar HAM, melanggar nilai-nilai hak asasi manusia, uh, lalu ketiga bisa menciptakan kondisi ataupun bisa memperparah kondisi overcrowding, dan yang satu yang penting ini bisa digunakan oleh oknum-oknum yang punya kekuasaan secara sewenang-wenang seperti itu. Makanya kenapa kalaupun dan juga sebenarnya dibuka di pasal berapa gue lupa di Undang-Undang ITE itu sebenarnya dibuka juga penyelesaian secara perdata begitu. Makanya sebenarnya kita mendorong untuk ya seperti itu gitu. Karena kalau lu ada kerugian, ada segala macam ya lu tuntutnya perdata lah gitu. Seperti itu, Nah Jal. itu Gue kalau lupa pasalnya di perdata, pasal berapa Undang-Undang ya. ITE itu ada menjelaskan bahwa siapapun yang mengalami kerugian itu bisa bisa melakukan ini yang perdata gitu, melakukan gugatan perdata gitu, tanpa harus pidana. Iya. Seperti itu, Jal. Soal perdata penghinaannya kalau nggak salah 1372 di KUH Perdata deh. Iya, Berarti itu itu di teknisnya KUH misal, perdata. let's say, satu hari lu ngomong sesuatu tentang gue dan gue tersinggung, gue bisa gugat lo ya ke pengadilan negeri gitu, gugatan perdata, dan ya tapi ada mekanisme-mekanisme sebelumnya kayak Iya, somasi gitu-gitu ya. ya, iya betul, betul. Pasti ada mekanisme-mekanisme sebelumnya kayak somasi segala macam. Nanti ya lu bisa daftarin gugatan perdata dan menjalankan persidangan selayaknya persidangan perdata aja begitu loh. Tapi yang pasti tidak dengan apa sanksi atau hukuman pemenjaraan seperti itu. Iya, jadi menurut gue negara nggak Gitu perlu Jal. jauh-jauh ribet. Iya, negara nggak perlu jauh-jauh ribet ngurusin emang mungkin ada konflik antara warga gitu ya, satu-satu atau warga dengan korporasi dan sebagainya gitu-gitu. Oke, ya Gimana tadi Jal? sempat muter-muter Oh, loh. Oke. Ya jadi oh tadi ya. ya menurut kita ya negara nggak perlu jauh-jauh ribet-ribet ngurusin apa namanya konteks-konteks penghinaan, terus hoax dan sebagainya gitu-gitu ya. Tapi bisa lewat mekanisme one by one aja gitu, lewat pengadilan negeri, perdata dan sebagainya gitu. Jangan sampai bawa jauh-jauh ke pemidanaan yang tadi banyak soal gimana resistensi atau gimana sikap negara soal kritik, soal ya penghinaan apapun lah di media sosial, konten-konten digital gitu-gitu. Ada Hmm. akhirnya kebijakan dari Kapolri yakni surat edaran yang berisikan soal pendekatan restoratif justice dan juga pendekatan kalau ada konten-konten lu yang dianggap hoax, dianggap penghinaan, lu akan di DM untuk sehari 2 kali kabarnya Oh untuk gitu. diminta take down konten dan lain-lain. Gimana tanggapan lo sama teman-teman ICJR nih? Ya, kalau tanggapan gue dan teman-teman ICJR sih itu ini ya, maksud gue adalah itu pasti nggak bakal efektif gitu kan, bahwa apa harusnya setiap orang harus dijamin begitu loh, apa hak dia untuk menyatakan pendapat gitu, hak dia untuk menyampaikan kritik harusnya sih dijamin ya, tapi bukan berarti justru diancam atau ditakut-takutin seperti itu gitu loh, pakai di DM 2 kali segala segala macem gitu loh. Itu Kalah cukup. kayak kalah posesifnya kayak gebetan atau pacar nih.
Iya coy, itu jadi kayak apa ya, maksud gue jadi kayak, iya, Ya justru masyarakat bakal takut ngasih kritik nggak sih? Maksud gue adalah presiden kita minta kita ngasih banyak kritik gitu untuk jalannya pemerintahan. Tapi kalau kita kritik sedikit di DM sama polisi kan apa nggak gemeter begitu loh. masyarakat umumnya gitu. Iya, iya. Mungkin kita aja kalau punya teman atau mutual followersnya polisi bisa jadi di hide tuh story-storynya. Ya apalagi kan maksud gue kan Untung surat surat edaran yang terakhir ya nggak, ya nggak cukup ya, karena maksud gue sebelumnya juga udah ada surat edaran soal apa, penanganan hate speech segala macem, atau yang biasa biasa kita tahu lah itu kan sebatas surat edaran ya. Ini Polri terkait implementasi nilai-nilai hak asasi manusia aja jarang jarang oh iya betul. diimplementasiin gitu loh coy. Maksud gua Ada apalagi perkapnya ini, kalau nanganin aksi masih aja mukulnya semangat banget ya. iya, iya cuy. Maksud gua adalah ini cuman sebatas surat edaran gitu loh. Sedangkan yang levelnya udah peraturan gitu dari kepala Kepolisian Republik Indonesia itu aja nggak nggak diimplementasiin gitu loh Jal. Iya, gue juga tak ngerasanya ini anget-anget aja sih, takutnya setelah ya bakal hilang lagi gitu. Walaupun semangat atau caranya perlu kita apresiasi sedikit banyak ya. Akhirnya Iya. ada pendekatan peringatan gitu-gitu. Walaupun tetap perlu kita kritisi sebenarnya apa sih ada di kepala para kepolisian di bidang siber gitu-gitu, pemaknaan soal penghinaan, hoax dan sebagainya gitu-gitu. Takutnya yang di DM-DM itu emang bias perspektif otoritas gitu-gitu kan. Iya, betul. Sebenarnya itu adalah kritik yang sahih gitu-gitu, valid, objektif. Tapi karena nadanya nada kritis jadi tetap diminta take down gitu-gitu. Nah, itu dia. Maksudnya adalah pemahaman aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian, apakah maksudnya kan dia seharusnya sejalan ya dengan pemenuhan hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi ya. Tapi kan selama ini kita lihat nilai-nilai HAM dan demokrasi itu justru belum terinternalisasi gitu loh di aparat penegak hukum, khususnya dalam hal ini kepolisian gitu. Jal. Ya. Terus akhirnya menurut lo dalam waktu dekat ini revisi bakal kejadian gak sih Dir? Karena ya tadi lu udah sempat bilang ada pembantu presiden, dalam hal ini Menteri Kominfo Johnny G. Plate ya, bukan G. Plate, tadi diomelin kalau ngomong G. Plate. G. Plate. Ya dia, apa kata pemerintah hoax adalah hoax ya kan? Udah kayak lie detector aja gitu pemerintah. Dia bilang cuma mau bikin pedoman penerapan. Terus akhirnya juga bikin tim dan isinya ya itu semua ya kan. Isinya dari Kementerian Kominfo dan jajarannya gitu-gitu, kepolisian dan lainnya, tanpa ada unsur-unsur yang independen kayak Komnas HAM atau Komnas Perempuan. Karena Komnas Perempuan juga penting dalam kacamata si konten-konten asusila ya. Yang juga akhirnya menjerat para korban sebenarnya kayak Ibu Baik Nuril dan sebagainya gitu-gitu. Sampai akhirnya ada surat edaran juga soal pendekatan restoratif justice ke pasal-pasal UITE. Menurut lo akan kejadian gak sih yang karet-karet itu akan direvisi dan akhirnya kita balik lagi aja deh ke KUHP yang juga sebenarnya itu masih ada konteks pembinaan, tapi bentar 9 bulan kalau nggak salah ya di KUHP itu ya. Tapi di Undang-Undang ITE jadi hitungan tahunan dan potensinya 12 tahun tuh yang di pasal 36. Iya, kalau pertanyaannya memungkinkan nggak sih? Ya mungkin selama ada political will gitu ya. Tapi permasalahannya tidak hanya sebatas mungkin atau nggak mungkin gitu. Tapi apakah itu sesuai dengan apa yang selama ini diharapkan sama masyarakat atau enggak gitu loh. Ya tadi lu udah nyentuh sedikit lah soal apa? Soal keterlibatan tim independen, semisalnya kayak Komnas HAM, Komnas Perempuan gitu loh. Komnas HAM pasti sering banget lah terima pengaduan soal apa penggunaan pasal 27 ataupun 28 Undang-Undang ITE secara sewenang-wenang seperti itu loh. Ataupun Komnas Perempuan juga sebagaimana tadi lo sebutin juga pasti banyak menerima kelompok perempuan yang dia adalah korban justru dijadikan pelaku gitu dengan penggunaan pasal 27 ayat 1 gitu. Tapi kan dalam hal ini kemarin memang
Menko Polhukam kan udah ngeluarin keputusan gitu kan untuk apa? Untuk tim kajian undang-undang ITE. Tapi ya kalau nggak melibatkan Komnas HAM, melibatkan Komnas Perempuan ataupun apa masyarakat sipil, pembela hak asasi manusia ya bisa jadi evaluasi ataupun perubahan undang-undang ITE tidak seperti yang didambakan oleh masyarakat gitu loh. Terus juga kedua sebenarnya kalau lu perhatiin kemarin teman-teman koalisi masyarakat sipil juga mengeluarkan pernyataan sikap soal apa tim kajian undang-undang ITE ini justru dipimpin oleh orang yang selama ini tidak punya komitmen untuk memperbaiki demokrasi gitu loh. Kan? Profesor lo Dir, lo nggak boleh raguin Dir, profesor itu udah menempuh berbagai cara akademik dan ya gitulah. Iya, gua inilah maksudnya gua angkat topi soal skeptis. soal profesornya begitu. Tapi kan maksud gua kan selama pelibatan tim independen dan juga lembaga swadaya kan nggak ada narasi penyeimbang kan ya, orang yang melakukan riset selama ini teman-teman NGO gitu yang menerima pengaduan selama ini Komnas HAM dan Komnas Perempuan begitu, tapi mereka nggak dilibatin gitu, sedangkan ketua tim kajiannya ya walaupun profesor dalam pandangan gue sih kurang punya komitmen untuk memperbaiki demokrasi di Indonesia gitu loh. Iya, bahkan profesor yang lainnya yang juga jadi Menkominfo kemarin juga ngomongin restoratif justice dalam konteks perkosaan juga ngawur banget ya, gila. Ya, Menko Polhukam. Lu gimana memandang insan-insan hukum di lingkaran elit kekuasaan yang dulu sebenarnya waktu ya mungkin untuk konteks Pak Mahfud waktu di luar ya so-so lah ya ada banyak okenya tapi juga banyak flopnya, tapi belakangan apalagi dalam konteks pelanggaran HAM berat ya akhirnya kan Menko Polhukam juga bikin tim terpadu gitu untuk akhirnya bikin pergerakan-pergerakan non yudisial gitu. Lu ngelihat gimana nih insan-insan hukum di elit, apakah mendekatkan kita kepada keadilan dan perbaikan hidup atau malah sebaliknya, Dir? Wah, Dirga kayaknya mengalami gangguan lagi. Oke, Dir. Sebentar lagi sih sebenarnya kita udah masuk ke pertanyaan-pertanyaan terakhir lah sebelum jam 8. Ya, tadi kita lagi ngomongin sebenarnya konteks bahwa individu-individu yang di bidang hukum di tataran elit pemerintahan sudah sangat sering ngeluarin statement-statement atau kebijakan-kebijakan yang ngawur ya. Ya tadi termasuk konteks restoratif justice untuk kasus perkosaan yang gila, itu menurut gue pandangan yang ngawur fatal sih. Akhirnya korban mengalami kejahatan berkali-kali lipat ya. Iya, ya itu ngawur banget sih, Jal. Itu ngawur lah. Dirga ini juga tergabung gue udah bingung sih harus bilang apa soal itu. Ya, Dirga juga tergabung di Koalisi Keadilan untuk Semanggi 1 dan Semanggi 2 ya. Kemarin waktu di LBH Jakarta itu juga kita lihat gimana Jaksa Agung juga gila ya. Ya aduh, gue bingung deh sama elit-elit kekuasaan ini sebenarnya apa yang jadi political will mereka gitu loh. Maksudnya ya banyak kasus pelanggaran HAM yang belum tuntas dan justru malah banyak pelanggaran HAM baru lagi yang muncul gitu loh. Maksud gue. Iya. Kita coba tengok komen dan input dari teman-teman dulu. Saya ada yang nggak suka kali Mas, kayak pas Jerings live sebelum kena ITE itu dia berkali-kali bikin live ITE dan keganjal entah sinyal atau elit global waktu itu ya dia bilang orang Dr. Tirta gitu-gitu ya. Ya kita bisa nilai apapun pernyataan Jerings nggak masuk akal, lucu. Tapi kalau sampai dipidanain kan itu juga gila gitu. Wah itu kacau sih.
Ya, sebenarnya kalau ada pendapat-pendapat ngawur dari sesama warga gitu, kayak misal gue bilang kalau ya sebenarnya Jokowi itu eh, bukan pokoknya gitu-gitu lah, gue mau ngomong ngeri juga nih. Itu sebenarnya pemerintah harusnya nanggapinnya gimana sih, apa lewat pidana atau sebenarnya kayaknya cukup sosialisasi kebenarannya aja kan ya, secara masif gitu untuk menangkal. Kalau menurut lu Iya, gimana, Dir? iya sebenarnya gini Jal, kalau kalau terkait dengan apa dengan kritik ya, kita fokus ke persoalan kritik jalannya pemerintahan Republik Indonesia gitu. Harusnya kritik-kritik itu disikapinya secara secara dewasa dan juga bijaksana lah, begitu bahwa memang itu suara-suara masyarakat yang apa yang menyuarakan bahwa jalannya pemerintahan masih ada yang kurang gitu loh. Seharusnya mereka cukup evaluasi aja gitu di mana kurangnya segala macam diperbaiki, bukan justru apa? Bukan justru mengeluarkan ancaman bahkan sampai melakukan pemenjaraan seperti itu gitu loh. Karena menurut ya orang orang kritik kan seharusnya itu ditindaklanjuti dengan apa? Dengan evaluasi dan apa berjalannya pemerintahan lebih baik lagi gitu loh, bukan justru malah kita mundur ke beberapa tahun ke belakang lah. Gue punya apa ya, gue punya bayangan di pikiran gue, mungkin kalau kalau dulu Soekarno nggak keras kritiknya gitu ya mungkin kita nggak merdeka hari ini gitu loh. Atau kalau anak-anak 98 yang hari ini ada di dekat-dekat pemerintahan gitu, aktivis-aktivis Sebut 98 aja yang hari Fajrul. ini Ya, ya bisa lah begitu kan, dia nggak kritik dengan hebat ya Orde Baru masih bertahan sampai hari ini gitu loh, walaupun ya apa perintilan-perintilan Orde Barunya ya masih ada lah gitu kan, masih. atau Orde Baik lah mungkin, Betul. bahasa bahasa kekiniannya Orde Baik lah dalam tanda kutip tapi baiknya ya begitu. Iya, iya, iya. Betul, betul. Sepakat banget gue, Dir. Ini bahkan Begitu juga ada yang barusan ya. ngasih Kalau jawaban bahwa kritik harusnya dijawab dengan bukti ya. Emang harusnya dengan bukti, betul kan? ya iya dong begitu, maksudnya adalah kritik di apa, kritik itu eh, harus dia adalah bagian paling paling apa ya, salah satu bagian yang paling fundamental dalam konteks demokrasi kan begitu. Harusnya dia Ya, tidak makanan boleh pokok ya. dibungkam ataupun ya dia tidak boleh dibungkam dan tidak boleh di apa dipenjarakan seperti itu gitu loh. Betul, betul, betul. Ya, bahkan sebenarnya dari segi infrastruktur, suprastruktur, anggaran ada, media ada, walaupun yang resmi punya pemerintah butut lah ya, dalam tanda kutip gitu. Maksudnya jarang ada yang nikmatin kayak TVRI atau RRI atau Antara atau ya beberapa media plat merah lah. Ataupun sebenarnya pemerintah cukup bikin siaran pers juga akan diliput oleh semua media gitu kan. Toh pimpinan media Hmm. juga terkondisikan gitu sebenarnya kan. Itu cukup ya, Hmm. Dir, untuk bisa menjawab beberapa kritik gitu-gitu ya. Ya harusnya cukup lah. Maksudnya apa sih source yang nggak dipunya sama negara untuk memberikan bukti, memberikan evidence gitu loh. Ini kan permasalahannya political will-nya kan, kemauan Ya, dia dalam kemauan konteks dan politiknya mau nggak gitu loh. ya yang pemerintah nggak punya itu emang kemauan dan kejujuran, Dir. Wah, Nah, mungkin dua hal itu yang apa perlu perlu kita mention nggak nih, apa pimpinan kita nih, pimpinan lu lah Jal. jangan dong, lu masih warga negara Indonesia juga, Dir. Oke, kurang lebih gitu teman-teman obrolannya. Bentar lagi udah mau jam 8 dan kita bakal akhiri obrolannya. Thank you, Dirga. Thank you buat Ya, teman-teman yang udah ikutan, ikut ngeramein juga di kolom komentar, ngasih feedback dan sebagainya. Kalau teman-teman mau lihat lagi siarannya, kayaknya ntar mesti tersedia di IGTV-nya Kios Ojo Kios. Sorry banget buat gangguan-gangguannya, tadi gue sempet keluar, terus juga Dirga sempat keluar. Sekali lagi ini murni karena kayaknya kebutuhan device kita gitu. Bahkan tadi teman-teman iya nyaranin kita, betul Jal. ada yang nyaranin kayaknya perlu di Clubhouse kayak gini-gini, Dir. Tapi kayaknya biarlah Clubhouse buat bercanda-canda aja lah, nggak kayak gini-gini ya. Kayak hidup Selain hidup bersama bercandaan, ngomong handphone gue gini-gini. belum support coy. Heeh. Iya, iya, iya. Oke, Dirga, thank you sekali lagi teman-teman. Besok ada Sama-sama acara kalau Jal. nggak salah ICGR soal UITE juga ya, Dir.
Ya, betul. Jam 13 siang sampai 15 sore itu kalian bisa masuk ke website ICJR untuk lakukan registrasi. Besok kita kerja sama-sama teman-teman Universitas Brawijaya dan juga SafeNet terkait wacana revisi Undang-Undang ITE. Kita bakal bedah di sana begitu. Jadi kalau Oke, teman-teman punya waktu luang, silakan registrasi dan gabung. ya. Kalau mau yang lebih lanjut, lebih detail, besok ada acaranya di ICJR. Untuk info lebih lanjut, silakan follow Twitter dan Instagramnya ICJR di @ICJRID ya, atau ID. Ya, ya, betul. ICJRID. Sip. Itu ya, teman-teman Begitu. bakal dapat banyak banget kajian dan analisis yang sangat penting terkait berbagai kebijakan hukum di Indonesia. Thank you. Salam buat teman-teman ICJR. Terima Siap, kasih sekali lagi Jal. teman-teman. Ya, Kamisan masih belum berlangsung di depan istana karena masih ya wabah pandemi. Kita menghormati hak atas kesehatan dan pentingnya kesehatan, dan tentu kita memperjuangkan kemanusiaan kehidupan ya. Kita meminimalisir resiko-resiko dari tertularnya virus dan sebagainya. Tapi teman-teman juga masih bisa terus pantau Kamisan online dan Kamisan di beberapa wilayah lainnya dengan follow @aksi Kamisan. Dan juga kalau teman-teman mau asupan buku-buku kritis, musik-musik yang asik, dan kopi yang enak, mungkin khusus daerah Jabodetabek, juga bisa belanja di kios-kios walaupun secara fisik juga belum buka. Terima kasih buat teman-teman. Mungkin kita tutup dengan jargon, Dir. Semoga lo masih ingat, karena udah lama nggak aksi kita. Hidup korban. Jangan diam, Jangan diam. lawan. Oke, selamat malam teman-teman semua. Sehat-sehat.